Oke, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dan ngopi bareng bersama Ujang Rawing. Andung kaur masalah cipta yang mungkin yang Anda sudah lihat di video-video sebelumnya, kemarin yang terputus. Ini akan saya lanjutkan cerita yang putus itu. Jadi cipta itu ada dua, satu positif, satu negatif. Pikiran yang susah itu akan menghalangi pikiran kita yang berpositif. Dan pikiran yang susah itu bisa ngerontokin tulang dan sumsum. Pikiran yang benar bisa membantu kekuatan otak dan manjangin umur. Kenapa bisa begitu? Karena yang positif ini, otak yang berpositif itu didorong dengan tanpa panca indera. Kalau pikiran itu dibantu oleh panca indera. Dan panca indera ini di hal cipta ini yang sudah saya sebutkan harus disisihkan dulu. Karena di sini kita sudah bicara cipta positif. Cipta positif itu ya terbagi dari otak ini. Otak itu ada dibagi tiga. Otak itu ada di depan kepala itu dua dan di belakang satu. Nah, yang di depan itu buat menerima dan merintah. Jadi artinya merintah itu di sini yang positifnya bisa buat menerima dan bisa buat nyuruh. Dan otak yang merintah lewat yang positif itu tadi merintah lewat hati dan lewat rasa dan perasaan. Dan peradaan panca indera juga otak juga bisa diumpamakan pemerintah agung atau disebut pemerintah luhur lah otak, tapi sifat otak yang berpositif. Di dalam tulang ekor belakang juga ada otaknya, itu nyambung sama otak bagian kepala. Otak belakang itu jalannya pemerintah dari ke otak bawah. Nah, terus ke seluruh sama otak yang di bawah pusat atau di bawah pusar bahasanya. Di situ juga ada otak kira-kira 3 jari dari pusar. Nah, di situ ada otak. Jadi semua itu ketentuan tadi, rasa itu pemerintah yang sifatnya halus. Pemerintah agung tadi, otak ini menyuruh yang sifat-sifatnya halus. Terus jalan ke pemerintah agung, yaitu otak kepala bagian atas. Jadi dari otak bawah sini itu sampai di bawah ini balik lagi, terus lewat tulang ekor ke belakang ke sini. Nah, otak yang belakang inilah yang menerima dan akhirnya menyusul. Nah, lewat tulang ekor belakang kalau bisa itu supaya lancar olah banyu panguripan itu tadi. Lewat didorong lewat banyu panguripan, nah, akhirnya masuk ke sini. Nah, di sini mencar. Nah, supaya itu terjadi ya supaya ada hawa di situ, supaya tubuh kita juga bisa menyerap. Kita harus bantu dengan banyakin minum air putih, misalkan ya sehari semalam tuh kita harus bisa minum air putih 6 gelas supaya tubuh kita bisa menyerap. Ingat, jangan air kemasan, usahakan air itu boleh masak sendiri. Sebab apa? Kalau air kemasan tidak bisa diserap oleh tubuh dan kita tidak bisa leluasa. Nah, kalau air yang masak itu bisa diserap oleh tubuh karena akan mendorong air tadi
naik ke otak bawah, lalu dia naik ke atas dan memerintah sifatnya yang suci tadi. Nah, diusahakan kalau bisa sempatnya ya lebih baik kita mandi wuwung, atau mandi wuwung itu bahasanya istilahnya kita mandi di bawah turunnya embun itu yang di depan rumah. Nah, itu namanya mandi wuwung. Itu kalau bisa ya jalanilah seminggu sekali. Kenapa itu bisa? Ini bukan bicara mistik. Mungkin kalau dahulu kala itu orang berbicara mistiknya. Air embun itu sifatnya suci. Nah, kalau kita bisa mandi di situ, dia itu akan masuk ke embun-embunan sini. Embun-embunan kita ini adalah sebuah pori-pori yang ringan dan bolong. Nah, dia akan masuk ke dalam otak dan jadi bersih. Apalagi kita bisa sambil olah napas yang seperti yang sudah saya sebutkan, dan itu justru kita akan nanti air itu kedorong oleh pancaran sinar rembulan atau apa saja misalkan, apalagi ditarik dengan angin. Nah, dia akan masuk ke otak bagian tengah. Nah, di situ ada cairan yang mungkin bahasa orang keren atau kelenjar, atau bahasa saya aja itu adalah otak netral, yang kalau kena air dia bisa lebih kencang dan lebih keras, dan dia bisa memerintah otak tadi, dan dia akan lebih kuat tenaganya daripada otak yang kiri. Kanan justru dia bisa menyatukan. Tapi ya kalau masalah mandi wuwung tadi ya kalau bisa nggak usah dipaksa, ini hanya saran saja. Di sini kita tidak boleh bahas kesusahan, karena kalau kita bahas kesusahan ya udah seperti yang saya bilang tadi, akan merontokin tulang sumsum dan sebagainya, justru kita akan menjadi susah. Dimana kita olah pikir itu ya justru akan mengganggu, makanya kita harus gunakan otak yang benar-benar, karena nanti dengan kenanya air itu tadi banyak yang dipikir akhirnya dibawa, bahkan bisa sampai lewat tidur pun kita bisa ke bawah tentram dan adem dan ayem. Karena apa? Karena otak ini kalau kurang siram justru bikin kita sakit dan segala macam, dan kita tidak bisa tidur, justru malah makin susah karena terganggu oleh sang pikiran. Dan saya kira cukup sekian dulu masalah cipta. Mungkin di lain waktu saya masih bisa saya lanjutkan. Untuk sementara sampai di sini dulu, sama selamat berjumpa lagi dengan ngopi bareng bersama Syahrawing. Jangan bosan-bosan, saya akan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.